Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisme guru. Dan di sini dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Rizka Amelia Putri, kedua Fitra Yuna Faulan, ketiga Sandika Angguna Awaliani, dan keempat Yati Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tantangan, dan pengertian problematika. Tantangan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi sekolah atau madrasah saat ini. Dengan kata lain, tantangan dapat dibedakan menjadi harapan dengan apa yang ada dalam profil sekolah atau madrasah tersebut. Sedangkan problematika yang berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematik dapat kita artikan yang menimbulkan masalah. Dapat kita uraikan, problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan individu maupun pemberdayaan SDM. Yang kedua, problematika guru. Problematika guru dibedakan menjadi 7. Yang pertama adalah kurangnya minat guru untuk meneliti karena guru harus diberikan bekal agar dapat melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri yang disingkat PTK. PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipasif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru. Yang kedua adalah masalah guru sekarang masih banyak yang belum sejahtera. Banyak guru yang bertambah pengetahuannya karena tak sanggup membeli buku. Kenyataan di masyarakat, banyak pula guru yang tak sanggup menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi dikarenakan penghasilan setiap bulan kecil. Dan yang ketiga adalah kurang kreatifnya guru dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran. Dan selama ini, guru masih banyak yang menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran itu. Dan yang keempat, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, problematika guru menerapkan dalam metode pembelajaran. Metode adalah cara atau siasat yang diperlukan dalam pengajaran. Sebagai strategi, metode memperlancarkan ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai macam metode dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan lain-lainnya. Keenam, problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Yang terakhir, ketujuh, problematika dalam penyediaan media pembelajaran tidak hanya dihadapi oleh guru, akan tetapi juga oleh sekolah. Sebagian besar media yang disediakan oleh sekolah adalah media yang melalui prosedur dengan membeli seperti LCD, TV, laptop, dan lain-lainnya. Baik, saya Fitriana Faulan, NIM T 2018-1174 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang tantangan profesionalisme guru. Kemampuan pendidik dalam meningkatkan profesionalismenya tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pada umumnya, seperti yang dikenal saat ini bahwa keprofesionalan seorang guru dibuktikan dengan sertifikat profesi atau sertifikasi. Melalui sertifikasi tersebut pula, guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus meningkatkan profesionalismenya. A. Perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan antara guru dan murid.
Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi dibatasi atau terbatasi oleh ruang dan waktu. Juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Yang kedua yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser dari paradigma desentralistik sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah pada bagian yang perlu dibakukan secara nasional tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah seperti pendidikan kewarganegaraan, sejarah nasional, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengendalian mutu pendidikan berdasarkan standar kompetensi minimum. Yang ketiga, kandungan minimal kompeten setiap bidang studi khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Dan yang terakhir yaitu standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. C yaitu Dunia Pendidikan Indonesia menghadapi MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali pendidikan. Sebagai model membangun sumber daya manusia yang kompetitif, era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Ada beberapa tantangan yang dihadapi seorang guru. Yang pertama yaitu manajemen kelas dan kekerasan dalam sekolah yang meningkat. Yang kedua, problem sosial yang berdampak pada murid. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Keempat, kerja yang panjang dan stres kerja. Dan yang kelima, mendapatkan pemberdayaan profesional. Oke, selanjutnya saya Sandika Angguna Waliani, NIM T 2018-1189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Rendahnya profesionalisme guru itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu guru belum menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan karena guru belum mengalami kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan hidup guru itu sangat berpengaruh kepada pengembangan profesionalisme guru tersebut. Jika guru itu hidupnya belum sejahtera, maka mereka akan menjalankan pekerjaan sampingan di luar jam kerjanya sebagai guru. Hal ini untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya sehingga waktu untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru itu berkurang ataupun malah tidak ada. Yang kedua yaitu rendahnya profesionalisme guru karena kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pemahaman guru tentang media pembelajaran itu kurang. Pemahaman guru tentang media pembelajaran itu sangat penting karena nilai dan juga manfaat dari suatu media pembelajaran itu ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Manfaat itu tidak akan terjadi jika guru tidak memahami media pembelajaran dengan baik. Akibatnya kondisi siswa yang kurang termotivasi atau kurang terdorong minatnya dalam belajar akan dijadikan sebagai hambatan dalam pembuatan media pembelajaran. Padahal kondisi siswa yang seperti itu harusnya diatasi atau dihadapi dengan merancang atau membuat media pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu rendahnya profesionalisme guru karena ada kendala dalam pengelolaan kelas. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, guru kurang memberikan perhatiannya dan juga belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan kelas sehingga tidak berjalan dengan kondusif. Yang kedua, guru kurang memahami karakter yang dimiliki oleh setiap siswa dalam suatu kelas tersebut sehingga dapat menyebabkan kegiatan pengelolaan kelas itu tidak berjalan dengan lancar. Yang ketiga, guru kurang berinteraksi secara baik dengan siswanya sehingga terjadi miskomunikasi dalam kelas yang mana akan menghambat kegiatan pengelolaan kelas. Nah,
Yang keempat, yaitu rendahnya profesionalisme guru karena kurang terampil dalam menerapkan metode pembelajaran. Kebanyakan guru ketergantungan dengan metode pembelajaran yang tidak membuatnya repot dalam pelaksanaannya, seperti contoh metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang mengandalkan verbal dan tidak memerlukan persiapan yang banyak dalam pembelajarannya, sehingga lebih memudahkan guru dalam mempersiapkan pembelajarannya tersebut, serta tidak merepotkan guru dalam pembuatan media pembelajaran. Namun, hal ini kurang memotivasi siswa atau kurang mendorong minat siswa dalam belajar. Jadi, akibat guru yang kurang terampil dalam menerapkan metode pembelajaran akan kurang memotivasi atau kurang mendorong minat siswa dalam belajar. Tidak hanya itu, hal ini juga akan menyebabkan rendahnya profesionalisme guru tersebut. Yang kelima, yaitu rendahnya profesionalisme guru karena ada kendala dalam berinteraksi, yaitu tidak harmonis hubungan antara guru dengan siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan-hambatan tertentu. Yang pertama, mungkin kadang-kadang guru masih ada sikap otoriter. Yang kedua, karena sikap tertutup dari guru. Yang ketiga, karena siswa yang pasif. Yang keempat, karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Yang kelima, karena sistem pendidikannya. Yang keenam, karena keadaan atau latar belakang dari siswanya sendiri ataupun dari gurunya. Yang keenam, yaitu rendahnya profesionalisme guru karena kendala dalam penyediaan media pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap media pembelajaran dan juga tentang IT. Yang kedua, terbatasnya jumlah media yang tersedia, sehingga guru lebih cenderung menggunakan metode pembelajaran yang tidak memerlukan media dalam kegiatannya. Yang ketiga, yaitu program kurikulum yang menentukan jam pelajaran itu hanya sedikit, sehingga menyebabkan guru enggan untuk menyediakan atau membuat media pembelajaran yang bervariasi dan juga kreatif. Yang keempat, yaitu guru telah ketinggalan informasi dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin berubah dari waktu ke waktu, sehingga semua faktor ini dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nur Holifah, NIM T 2018-1191. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi mengatasi problematika guru. Nah, guru sebagai salah satu komponen pendidikan yang harus mampu beradaptasi. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi. Nah, melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa memang seorang pendidik harus mampu beradaptasi dengan adanya teknologi. Nah, karena memang dengan zaman sekarang ini proses pembelajaran tidak harus dengan cara manual, tapi dengan cara memakai sistem teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu guru harus menjadi multifungsi dan harus bisa menguasai teknologi. Nah, karena memang kita sebagai pendidik harus kreatif, dalam artian kita dengan cara proses pembelajaran kita bisa memakai dengan menampilkan video atau mungkin belajar melalui aplikasi atau mungkin bisa memakai dengan kuis online. Nah, yang selanjutnya seorang pendidik harus menguasai public speaking, yaitu penguasaan bahasa asing. Nah, dengan tujuan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN bersaing dengan SDM dari negara anggota masyarakat ekonomi ASEAN serta mempunyai profesionalisme dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengatasi problematika guru dapat diperlukan dengan adanya kerjasama dari kita untuk dapat saling membantu guru agar mampu meneliti, mendapatkan income tambahan dari keprofesionalnya dan menyuruh guru untuk kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mengantisipasi seorang guru perlu memiliki profil yang mampu menampilkan sosok kualitas personal sosial dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai profil yang sangat positif. Karena kenapa? Ketika kita menyampaikan sebuah kesan atau pesan itu bisa didengarkan oleh seorang pendidik. Nah, jadi kita harus memberi contoh yang baik atau mungkin dengan cara mempraktekkan hal-hal positif. Kita harus memberi pesan yang baik supaya nanti kedepannya seorang
peserta didik selalu mengingat apa yang disampaikan seorang pendidik. Karena kenapa? Karena kita sebagai motivator dan inspirator buat peserta didik. Nah, jadi guru adalah sebagai sarana terbaik untuk peserta didik. Maka dari situ kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai akhlak yang baik, harus memberi contoh yang baik, dan harus memberi motivasi supaya peserta didik terus semangat untuk belajar. Terima kasih. Oke, dapat disimpulkan bahwa menjadi guru yang profesional diperlukan beberapa literatur dan pengembangan seorang guru, yaitu guru harus bersikap inovatif dalam melaksanakan peran dan tugasnya mendidik peserta didik menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, guru dapat mengatasi suatu permasalahan atau problematika yang dihadapinya. Jangan mudah menyerah dan pasrah dalam keadaan yang sudah terjadi. Nah, jadi gurulah yang harus menjadi seorang motivator dan inovator bagi lingkungannya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.